Saya pikir mungkin saya kira nggak ada lagi memang waktu itu, karena memang betul-betul itu operasi besar menurut saya sebelum operasi-operasi sebelumnya yang saya rasakan. Tolong. Halo, assalamualaikum. Saya Rizka Ayunanda dari Sigli. Saya ibu dengan hamil anak keempat dengan kehamilan di bekas sesar sebelumnya. Dari Sigli periksa ke dokter sebelumnya sejak tahu hamil. Dokter SPG sebelumnya sudah mengetahui bahwa saya sudah hamil di tempat bawah rahim. Jadi saya dianjurkan mencari dokter yang lebih lagi ke dokter bagian feto maternal agar terlihat lebih detail lagi bagian USG dalam rahim. Jadi saya dianjurkan ke Banda Aceh dan ke dokter Cut, praktek dokter Cut. Kemudian saya melakukan USG feto maternal. Hasil dari USG yang saya lakukan di praktek dokter Cut ditemukan memang di bagian-bagian saat saya terjadi kehamilan memang ada gangguan dan perlengketan di bekas SC sebelumnya. Ini hasilnya dan ini interpretasi, ini hasil dari USG dari feto maternal yang lebih akurat. Kesimpulannya bahwa kehamilan yang terjadi saat 11-12 minggu terjadi cesarean scare ectopic pregnancy, sehingga saya harus segera melakukan tindakan operasi karena kehamilan ini tidak bisa kita lanjutkan lagi sebab akan menjadi resiko yang lebih besar lagi untuk ibunya. Selanjutnya saya langsung masuk ke IGD dan melakukan persiapan untuk melakukan operasi. Yang pertama harus memang ada dari surat persetujuan dari keluarga kalau pasien ini akan bakal lakukan operasi, karena tindakannya operasi ini bukan tindakan operasi biasa, karena ini memang memerlukan harus ada persiapan dari darah, dari kondisi si ibu, karena ini betul-betul operasi yang sudah dilakukan berkali-kali, tapi ini bukan operasi seperti sesar seperti biasanya, karena ini sudah jadi perlengketan karena hamil di tempat operasi sebelumnya. Makanya dilakukan operasi ini memang betul-betul tindakan yang memang butuh persiapan dari ibu dan harus dukungan dari keluarga. Harus ada surat persetujuan dari keluarga, harus ada betul-betul tindakan harus ada transfusi darah, harus betul-betul dikasih tahu dari dokter ke keluarga tentang efek dari operasi tersebut, bisa besar atau itu, cuman itu tergantung dari proses operasinya. Cuman karena ini betul-betul emang hamil di tempat yang bekas perlengketan sebelumnya, makanya itu bakalan jadi perdarahan yang hebat. Jadi setelah saya mau melakukan operasi, itu udah ada harus persiapan dari puasa untuk anestesi separuh, terus dari surat persetujuan, resiko perdarahannya, bisa terjadi resiko perdarahan hebat, perlengketan lagi dari operasi sebelumnya, sampai bisa terjadi fatal, bisa jadi angkat rahim kayak gitu. Cuman saya kalau bisa, memang udah saya bilang sama dokter, kok bisa jangan sampai angkat rahim. Memang nggak mau angkat rahim dulu karena niatnya sih memang mau hamil lagi, cuma kita kan lihat dulu resiko ke depannya. Alhamdulillahnya syukur kali setelah tindakan operasi selesai, alhamdulillah
hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Saya tidak perlu mengangkat rahim saya, dan tapi tetap terjadi si pendarahan, cuman tidak terlalu hebat. Sempat juga melakukan transfusi darah sekitar 2 apa 3 kantong kayak gitu. Cuman alhamdulillah semua terlewatin dengan, ya kok kita bilang alhamdulillah sekali lah. Ya mungkin itu doa dari orang tua juga, dari suami dan anak-anak juga. Kalau saya pikir mungkin saya kira nggak ada lagi memang waktu itu, karena memang betul-betul itu operasi besar menurut saya sebelum operasi-operasi sebelumnya yang saya rasakan. Tahu dok. Alhamdulillah selesai operasi. Alhamdulillah sekali semua berjalan dengan lancar. Terima kasih buat Dokter Cut udah bantu saya. Dan alhamdulillah nggak ada pantangan apa-apa sekarang. Setelah selesai operasi nggak ada pantangan apa-apa. Mungkin kalau kita pantang mungkin malah lebih sakit lagi mungkin ya. Tapi ya memang ini betul-betul pengalaman saya yang jelek kalau menurut saya. Ini jadi setelah operasi melakukan kunjungan ulang ke Dokter Cut dari 1 minggu untuk kontrol ulang setelah operasi, lanjut ke 6 minggu ke depannya, dan 3 bulan ke depannya lagi untuk kita lihat hasil dari operasi yang telah kita lakukan itu kayaknya udah jadi atau belum, dan sesuai keinginan kita atau tidak, karena itu kan harus dilihat lagi bagian dalamnya. Karena sekarang kita lihat cuma luarnya aja. Sekarang selama saya melakukan operasi 2 kali itu cuma kita lihat hasil dari luarnya aja udah bagus atau tidak, dan kita nggak pernah melakukan USG rahim untuk melihat rahim di dalamnya udah bagus jahitannya atau tidak. Karena kayak selama ini kayak kita awam mungkin ya, karena kita tahu cuma lihat jahitan luar udah bagus atau tidak, itu aja. Pesan saya untuk ibu-ibu yang di luar sana, mungkin ada yang sudah melakukan sesar berapa kali, mungkin ada yang memang iya, ibu-ibu lain memang beda semua kesehatannya. Mungkin ada yang bisa 5 kali sesar atau 3 kali sesar juga udah seperti saya, atau 1 sesar kali pun bisa juga jadi seperti saya. Makanya perlunya pengetahuan selama hamil pertama itu wajib ke dokter kandungan SPOG untuk melakukan hasil USG pertama dari semester pertama untuk melakukan tahu letak janinnya di mana. Sekarang lebih penting kesehatan dulu sih menurut saya. Setidaknya kalau udah SC sekali 2 kali, kalau udah cukup anak sih mending udah cukup aja gitu. Steril aja kalau udah cukup. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang lain.